yang lalu ada seorang teman bertanya kepada saya, apakah kita sedang memasuki akhir zaman? Lalu kemudian saya menjawabnya, bahwa berita tentang akhir zaman itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan sudah ada ribuan tahun yang lalu. Semenjak Yesus mengkhotbahkan tentang akhir zaman, orang-orang kemudian mulai berspekulasi. Orang-orang memperkirakan kapan sesungguhnya yang dimaksud dengan akhir zaman itu. Harus kita mengerti bahwa memang makin kesini tanda-tanda akhir zaman seperti yang ditulis oleh para penulis Injil, khususnya di dalam Matius pasal yang ke-24 itu sudah digenapi. Tapi pertanyaannya adalah kapan penggenapan akhir zaman itu benar-benar terjadi? Maka saya berkata penggenapan akhir zaman itu akan terjadi ketika Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita, orang-orang percaya. Kapan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita? Maka kita mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kembali. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa hanya Bapa saja yang tahu. Maka janganlah kita berspekulasi bahwa hari ini sudah dimulai zaman antikris dan seterusnya. Teori konspirasi mengatakan satu kali kelak akan muncul satu mata uang tunggal yang akan mengatur seluruh populasi manusia di dunia ini. Lalu kemudian kita mulai mengkait-kaitkan itu. Misalnya ketika tahun 2002 mata uang euro yang merupakan kesatuan dari negara-negara Eropa mulai diberlakukan. Kita mulai berpikir, ya akhir zaman sudah dimulai dan seterusnya. Saya harap kita tidak perlu mengkait-kaitkan dengan teori-teori konspirasi seperti itu. Tidak perlu mengkaitkan dengan isu microchip, tidak perlu mengkaitkan dengan isu angka 666. Bahkan kalau bicara soal microchip atau angka 66, semenjak saya remaja, isu itu sudah ramai dibahas. Jadi saya mengatakan kepada teman saya, daripada kita pusingkan segala teori konspirasi semacam itu, bukankah lebih baik kita berjaga-jaga? Jadi kalau kita berjaga-jaga, kapanpun Yesus datang, kita siap. Justru ketakutan kita mestinya bukan isu microchip, angka 66, teori konspirasi, dan seterusnya. Takutlah kalau kita dalam kondisi tidak berjaga-jaga. Saya rasa firman hari ini bisa menjawab mungkin sebagian dari pertanyaan Anda semuanya. Tuhan memberkati kita.